pada abad 19 itu memang batu bara, minyak itu sangat dibutuhkan oleh kapal-kapal asing, terutama kapal-kapal yang akan datang ke Indonesia, kapal-kapal dari Inggris, ya kapal Belanda sendiri, kemudian kapal-kapal setempat lokal. Ini adalah satu bukti bagaimana pemerintah Hindia Belanda mengeksplorasi kekayaan alam kita yang demikian besar, khususnya di Sanga-Sanga. Dalam setiap tapak yang kita lewati itu, kita selalu menemukan pipa-pipa minyak. Pada saat hujan, jadi mengakibatkan situs tadi berlumpur. Bisa jadi kalau seandainya tidak ada yang memperhatikan sama sekali, situs tadi bisa jadi terpendam. Bisa jadi aja, udah nggak kelihatan lagi situs. Menyusuri sungai di Kalimantan seperti membaca jejak peradaban pulau terbesar di Nusantara. Kemajuan di tanah Borneo tidak terlepas dari peran sungai dan laut sebagai urat nadi kegiatan serta kota yang menghidupinya. Sungai Mahakam dan kota Samarinda merekam perubahan wajah Kalimantan Timur selama berabad-abad sejak zaman prakolonial hingga masa kini. Ya, Samarinda dikenal sebagai kota pelabuhan Kesultanan Kutai sejak abad ke-17. Benua Etam atau Kalimantan Timur ini memiliki potensi ekonomi dengan kandungan galian bumi dan hasil hutan yang melimpah. Bahkan, sebuah prasasti Mula Warman di abad ke-4 Kesultanan Kutai menyebutkan bahwa selain emas, minyak pun telah ditemukan. Penulis buku Kesultanan Kutai 1825 hingga 1910, Ita Syamtasiyah Ahyat, menggambarkan bahwa seiring ditemukannya ladang minyak dan batu bara pada abad ke-19, juga berkembang teknologi untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak sehingga menjadikan Kutai tanah yang kaya raya. Pada abad 19 itu memang batu bara, minyak itu sangat dibutuhkan oleh kapal-kapal asing, terutama kapal-kapal yang akan datang ke Indonesia, kapal-kapal dari Inggris, ya kapal Belanda sendiri, kemudian kapal-kapal setempat lokal gitu, perahu-perahu semua menggunakan batu bara, kemudian juga menggunakan minyak. Nah itu, jadi sangat dibutuhkan batu bara dan minyak pada 19. Perjanjian tahun 1825 merupakan perjanjian yang kali pertama menempatkan Kesultanan Kutai berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, kedudukan Kesultanan Kutai telah diatur dalam Perjanjian Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda, yakni menyebutkan daerah pantai timur Kalimantan masuk ke dalam kuasa pemerintah Hindia Belanda. Sehingga, kedudukan Kesultanan Kutai setelah Perjanjian 1825 hingga 1826 tidak lagi merupakan kesultanan yang merdeka, melainkan kesultanan yang bernaung di bawah pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Karena daerah Kutai Kartanegara sudah milik Belanda, maka Belanda bebas di sana. Karena Sultan menjadi boneka aja, ya. Karena sebagian dari pajak diambil oleh Belanda. Bahkan kekuasaan Kutai Kartanegara itu dipinjami oleh Belanda. Maka datanglah banyak orang-orang Belanda di sana. Perjanjian rempah di Kalimantan Timur berubah menjadi perjanjian eksplorasi tambang batubara dan minyak. Tahun 1861, penggalian batubara mulai dilakukan di Pelarang yang berdekatan dengan Sungai Mahakam. 800 ton batubara dihasilkan dan digunakan untuk keperluan kapal uak Belanda kala itu. Tahun 1865, produksi tambang batubara meningkat 500% menjadi 4.025 ton batubara. Pemerintah Hindia Belanda pun menempatkan Kutai sebagai daerah yang sangat penting karena banyak ditemukannya tempat yang mengandung lapisan batubara, khususnya di sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam.
Jacobus Hubertus Menten adalah insinyur pertambangan dari Belanda yang didatangkan ke Kutai pada tahun 1862. Sebelum eksplorasi di wilayah Kalimantan Timur, Menten sudah terkenal dengan upayanya menjaga hubungan baik dengan para tokoh di kerajaan Melayu dan investor Eropa. Menurut sejarawan Universitas Mula Warman, Umi Hafilda Hakim, tidak butuh lama bagi Menten melakukan hubungan kerjasama dengan Sultan Haji Muhammad Sulaiman, pemimpin Kesultanan Kutai kala itu. Kenapa kemudian Sultan Haji Muhammad Sulaiman itu diduga memberikan kewenangan terhadap Belanda? Karena pada saat itu Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang katanya 5 tahun lebih muda itu daripada Menten, memberikan kuasa kepada Menten untuk melakukan eksplorasi. Karena pada saat itu beliau juga melakukan semacam eksplorasi minyak di wilayah Palaran. Tahun 1880, Sultan Haji Muhammad Sulaiman memberi konsesi atau lahan untuk eksplorasi minyak di wilayah Kalimantan Timur. Sebelumnya, Menten telah mengincar minyak bumi di Delta Mahakam yang kini disebut Sanga-Sanga. Di samping memberikan keuntungan kepada pihak kesultanan, itu juga pada saat itu sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur memang dianggap belum mampu untuk mengeksplorasi, sehingga konsesi tersebut diserahkan melalui Menten ini diserahkan ke SBUM, yaitu Stakeholden Maatschappij Oost Borneo, atau dalam bahasa Indonesianya itu pertambangan di wilayah Borneo Timur. Meskipun izin eksplorasi telah didapat, namun Belanda tidak bersedia memberikan modal. Pemerintah Hindia Belanda masih belum yakin wilayah Kalimantan Timur menyimpan sumber daya alam yang menjanjikan untuk masa depan. Hingga akhirnya, Menten bekerja sama dengan seorang pengusaha Inggris ahli perminyakan, ialah Marcus Samuel, yang kemudian dikenal dengan perusahaan minyak Shell. Sehingga banyak sekali konsesi yang diberikan oleh Hindia Belanda kepada perusahaan-perusahaan dari Eropa, Inggris untuk menyewa itu, untuk batu bara. Kemudian pada saat itu ditemukan lagi minyak. Nah, minyak itu di Teluk Balikpapan. Nah, dengan minyaklah kemudian berkembang. Tapi Belanda tidak bisa mengelola minyak, maka diserahkan kepada Inggris di Balikpapan. Sehingga orang Inggris banyak berdatangan di sana. Sehingga pada waktu itu pekerja-pekerja dari Inggris, Cina, ada juga kemudian Jawa, ya, Banjar, banyak berdatangan di Balikpapan. Ya, penemuan batu bara dan ladang minyak merubah kondisi sosial di Kalimantan Timur. Daerah hutan rimba di sekitar lokasi penggalian berubah menjadi permukiman yang cukup ramai. Lantas, seperti apa Kesultanan Kutai di bawah Sultan Haji Muhammad Sulaiman merebut kendali perminyakan dari pemerintah Hindia Belanda? Awal eksplorasi batubara dan minyak besar-besaran di tanah Borneo Timur terjadi sejak penandatanganan pengakuan kedaulatan terhadap Belanda di tahun 1844. Disusul dengan kematian Sultan Salahuddin yang mengubah struktur dan kegiatan politik di Kesultanan Kutai. Tapuk kekuasaan pun beralih ke Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Puluhan konsesi atau penggunaan lahan untuk eksplorasi disepakati oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman dengan pemerintah Hindia Belanda. Ya, Sultan Haji Muhammad Sulaiman adalah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-17. Memegang pemerintahan ketika memasuki usia dewasanya, yakni sejak tahun 1850 hingga hembusan nafas terakhirnya di tahun 1899. Beragam persepsi berkembang mengenai ketokohan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Di satu sisi, menitik beratkan awal eksplorasi besar tambang batubara dan minyak berdampak pada kondisi saat ini. Namun di sisi lain, Sultan Haji Muhammad Sulaiman disebut sebagai sosok penting dalam membangun Kesultanan Kutai dan menyejahterakan rakyat Kalimantan Timur. Dia waktu masih kecil. Nah, waktu dia masih kecil, jadi perjanjian makin keras perjanjian karena dia masih kecil. Diatur oleh wali-walinya. Nah, itu. Sehingga banyaklah Belanda berkecimpung sana. Karena Belanda ketahui di sana banyak tanah-tanah untuk batu bara dan minyak. Nah, dengan si Sultan Salahuddin dipakai kesempatan itu, kan? Dipakailah oleh Belanda untuk membuat keuntungan. Misalnya tanah
tanah Sultan Kutai yang begitu banyak itu dipakai untuk konsesi-konsesi, meminta perizinan. Jadi semua boleh menyewa tanah di sana seizin Hindia Belanda. Kalau tidak seizin nggak boleh. Itulah kelemahan dari Sultan Sulaiman. Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Muhammad Rifani, menuturkan bahwa momentum kejayaan Kesultanan Kutai ada di bawah Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Pada masa Sultan Haji Muhammad Sulaiman, itu Kutai memasuki masa keemasan. Karena pada waktu itu Sultan sebelumnya itu juga sudah menandatangani berbagai kesepakatan dengan Belanda, termasuk Sultan Sulaiman sendiri tentang eksploitasi minyak dan batu bara pada waktu itu, sehingga fee dari perusahaan-perusahaan itu yang memakmurkan kerajaan pada waktu itu. Kesultanan Kutai memiliki alasan untuk mendirikan sebuah negara sendiri karena dianggap kaya, tidak lebih miskin dari wilayah-wilayah Jawa. Pemerintah Hindia Belanda pun menjanjikan garansi keamanan bagi Kesultanan Kutai. Menurut Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Muslimin Effendi, jika konsep kenegaraan kala itu bisa digunakan, maka Sultan Haji Muhammad Sulaiman dahulu telah menerapkan perjanjian bilateral antara dua negara, yakni negara Kutai Kartanegara dan Hindia Belanda. Nah, saya pikir untuk kasus Kutai Kartanegara juga memang menarik untuk kita cermati dalam dua hal. Pertama, bagaimana upaya Sultan Sulaiman ini untuk mengembangkan atau untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu pada sisi lain, dari hasil itu juga mereka memperoleh keuntungan luar biasa. Tidak hanya untuk membangun istana yang megah, meskipun istana yang pertama itu sudah tidak, secara artefaktual tidak bisa kita buktikan karena sudah hancur. Tapi istana yang dibangun oleh Sultan Parikesh tahun 1936, ini sebagai petanda betapa makmurnya negara itu, negara Kutai Kartanegara itu. Untuk menghormati peran dan jasa Sultan Haji Muhammad Sulaiman dalam membangun Kesultanan Kutai yang berkembang ke seluruh Kalimantan Timur, tahun 2014 lalu, pemerintah Republik Indonesia menambahkan nama Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada nama Bandara Sepinggan di Kota Balikpapan menjadi Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Memang kalau kita melihat dari konteks, misalnya ketika ada upaya mengusulkan dia sebagai sultan atau sebagai pahlawan nasional, itu bagi saya itu hal yang wajar saja. Karena tidak bisa kita membuat komparasi yang sifatnya kontradiksi antara periode ketika negara belum mencapai kemerdekaan dengan situasi pada waktu itu. Secara historis memang bisa dimungkinkan dia membangun aliansi dengan kerajaan manapun dalam kerangka untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi pada sisi lain dalam era sekarang, kalau kita melihat ke belakang, hal-hal seperti itu sebetulnya sudah sangat sering terjadi di negara ini. Di akhir masa pemerintahannya, Sultan Haji Muhammad Sulaiman meninggalkan sejumlah perubahan besar bagi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Tidak hanya di kota Tenggarong ini sebagai lokasi kesultanan berasal, tapi juga di wilayah Kalimantan Timur lainnya. Puluhan situs bersejarah peninggalan kerjasama pemerintahan Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai berada di wilayah ini. Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengawali sejarah minyaknya pada tahun 1897 saat sumur Louis I dibuka oleh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda. Komunitas pemerhati jejak sejarah Sanga-Sanga atau Kompas sejak tanggal didirikan 15 Februari 2015 lalu terus berupaya melestarikan puluhan situs di Sanga-Sanga yang mayoritas sulit diakses bagi masyarakat umum karena berada di area pertambangan batu bara dan ladang minyak.
Sumur Luis tadi itu berdekatan sekali dengan areal pertambangan dan perminyakan. Sempat juga hampir ketimbun. Dan untung saja dari teman-teman cepat bertindak bahwasanya ini ada situs loh. Tolong kalau bisa jangan digusur. Tidak hanya aktivitas di pertambangan, kondisi alam dan faktor lingkungan pun turut mempengaruhi akses menuju situs. Komunitas pemerhati jejak sejarah Sanga-Sanga bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk pemerintah, dalam beberapa kegiatan yang dilakukan. Ya, untuk saat ini sih yang seperti tadi kita datangin, Mbak. Jadi kita lihat kan bahwasanya tadi becek, berlumpur. Itu salah satu dampak dari lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan. Jadi pada saat hujan akhirnya ada aliran lumpur, ya mengarahnya ke situ. Jadi mengakibatkan situs tadi berlumpur. Dan bisa jadi kalau seandainya tidak ada yang memperhatikan sama sekali, situs tadi bisa jadi terpendam. Bisa jadi aja udah nggak kelihatan lagi situs. Komunitas pemerhati jejak sejarah Sanga-Sanga mendeskripsikan ada ribuan titik sumur di kota ini. Namun, sejumlah kendala kerap dihadapi para anggota komunitas. Salah satunya adalah kegiatan penambangan yang beresiko terhadap keutuhan situs. Paling tidak situs yang betul-betul memang bersejarah dibuatkanlah semacam replika. Tempat waktu pertama kali dibuat seperti apa sih, dibuatkannya replika kecil agar yang datang tahu oh dulunya seperti ini. Kami berharap sih itu, Mbak. Jadi setiap situs dibuatkan replika, terus sama-sama saling jagalah. Nah, jadi kalau pas ada kunjungan, ada apa, lebih enak menjelaskannya kalau ada gambar. Aliran Sungai Mahakam di Sanga-Sanga hingga kini masih menjadi jalur perniagaan hasil tambang batubara. Terdapat juga sebuah situs pompa angguk. Ya, situs pompa angguk Sanga-Sanga dibuat dari kayu ulin berdiameter 30 cm. Pada masa tahun 1940-an, pompa angguk ini dapat memproduksi 560 barel minyak per hari. Pompa angguk digunakan sebagai mesin untuk memompa minyak bumi menuju permukaan. Tenaga pendorongnya berupa gas yang berasal dari sumurnya yang kemudian memutar mesin untuk membuat tangkainya mengangguk sehingga keluarlah minyak bumi. Pompa angguk bekerja seperti vakum untuk menyedot minyak bumi yang memiliki kedalaman lebih dari 1 km. Pompa angguk, sumur minyak Louis di Sanga-Sanga, dan juga sumur minyak Matilda di Balikpapan adalah situs yang menggambarkan eksplorasi minyak bermula di Kalimantan Timur. Situs tersebut masuk ke dalam cagar budaya yang dilestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sanga-Sanga itu dipandang sebagai pusat industri perminyakan pertama di Kalimantan Timur khususnya. Di sana ada sejumlah situs dan artefaktual yang masih bertahan. Kita menemukan ada namanya pompa angguk, yang sekarang itu menjadi bagian dari cagar budaya yang dilestarikan oleh BPCB Kalimantan Timur. Ini adalah satu bukti bagaimana pemerintah Hindia Belanda mengeksplorasi kekayaan alam kita yang demikian besar. Sehingga hampir-hampir di beberapa tempat, khususnya di Sanga-Sanga, dalam setiap tapak yang kita lewati itu, kita selalu menemukan pipa-pipa minyak. Demikian kayanya negeri ini. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Muslimin Effendi, menambahkan bahwa perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membantu melestarikan situs cagar budaya. Karena sebetulnya potensi terbesar untuk melakukan gerakan pelestarian ada di masyarakat, bukan kepada instansi pemerintah seperti kami yang menangani ini. Kami ini hanya fasilitator, mediasi mereka. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir ini
tahun terakhir ini kami menggerakkan, menggiatkan tradisi untuk memompa semangat mereka agar tumbuh kesadaran untuk secara bersama-sama menggerakkan gerakan pelestarian secara massa itu.